Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sutarno dari Bekasi. Pada kesempatan yang sangat indah ini, izinkan saya untuk melakukan sebuah pidato tentang Sang Putra Fajar, Sang Bapak Pemersatu Bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang memaknai setiap perjuangan para pahlawannya dengan sebuah karya demi kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Berbicara tentang Soekarno, Soekarno adalah pesona sejarah. Tak habis untuk dibicarakan, tak lekang untuk dinikmati setiap kisah hidupnya. Inilah biografi Insinyur Soekarno. Saudara-saudara, sejarah mencatat putra Sang Fajar lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Ketika Fajar menyingsing di pangkuan sang bunda Ida Ayu Nyoman Rai, lahirlah Kusno yang berdarah bangsawan dari sang ayah Raden Sukemi Sosrodiharjo. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya nama Kusno diganti menjadi Soekarno yang artinya telinga yang indah. Sungguh suatu nama yang indah, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah seindah namanya? Karena ini sesuatu yang harus diuji. Sejarah akan mencatat seindah apakah kisah hidup Soekarno. Saudara-saudara, ketika Soekarno kecil bersekolah beribumi di Tulungagung, dia seringkali melihat, lalu dia bertanya, mengapa banyak orang miskin di sekitarnya? Bahkan ketika dia sekolah di ILS setingkat SD di Mojokerto, Soekarno mulai merasakan apa itu diskriminasi, apa itu perbedaan. Dia mulai berpikir, apakah ini gara-gara penjajahan? Dan hebatnya ketika Soekarno bersekolah di HBS di Surabaya, dia berani membedah pemikiran politik dunia. Bahkan puncaknya ketika dia bertemu dan tinggal bersama Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Saudara-saudara, Soekarno berada di waktu dan tempat yang tepat. Selamat datang di kawah Chandra di muka. Soekarno menggembleng dirinya hingga menjadi seorang orator ulung, pemikir, pejuang, bahkan menjelma dari sosok nasionalis. Bahkan dia menjadi personifikasi satu Indonesia. Saudara-saudara, jangan heran jika di usianya yang masih sangat muda, 19 tahun, dia sudah berani menuliskan banyak artikel, bahkan menjadi alat propaganda Partai Syarikat Islam untuk mengobarkan semangat anti kolonialisme, semangat untuk melawan penjajahan. Saudara-saudara, ketika tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di PHS, Sekolah Teknik di Bandung, dan berhasil lulus dengan gelar insinyur. Kemudian tahun 1927, Soekarno mendirikan sebuah organisasi PNI, Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan Indonesia merdeka. Saudara-saudara tahu apa risikonya? Ya, penjara. Tetapi baginya, penjara adalah sekolah kehidupan. Penjara mendewasakan dia, sekaligus menguji seberapa besar cinta Soekarno terhadap rakyat dan bangsanya. Saudara-saudara, pada tahun 1930, Soekarno dari dalam penjara mengikrarkan isi hatinya, mengikrarkan janjinya dengan sebuah pledoi yang bernama Indonesia Menggugat. Saudara, penjara dan diasingkan adalah harga
yang harus dibayar oleh Soekarno. Memang seolah-olah namanya dilupakan oleh rakyatnya, tapi sejarah mencatat lain. Tahun 1942 akhirnya Soekarno bebas ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang. Pada masa inilah Soekarno membuktikan sebuah kelihayan dalam berpolitik. Melalui organisasi BPUPKI, Soekarno punya kesempatan untuk menyampaikan 5 konsep dasar jika suatu hari Indonesia merdeka. Bahkan melalui organisasi BPKI, Soekarno dipercaya sebagai ketuanya untuk mempersiapkan karpet merah Indonesia harus merdeka. Lagi-lagi sejarah mencatat tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diasingkan oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk satu hal, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Memang terjadi perdebatan yang sangat menegangkan, sangat sengit. Tetapi perhatikan, semangat demi kepentingan bangsa dan rakyat. Golongan tua dan golongan muda sepakat bahwa Indonesia harus merdeka, bukan diberi, harus direbut sebagai sebuah kebanggaan. Dan saudara-saudara, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Dan tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Saudara-saudara, perjalanan Soekarno memang masih sangat panjang. Tinta emas dalam sejarah Indonesia, bahkan dunia, dia telah torehkan. Dialah sang inisiator Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Dialah salah satu pendiri gerakan non-blok di tengah berkecamuknya perang dingin blok barat dengan blok timur. Saudara-saudara, Soekarno memang benar-benar fenomena sejarah. Tak lekang oleh waktu untuk dibicarakan. Selalu indah untuk dinikmati setiap kisah. Lagi-lagi saudara, Soekarno telah menepati semua janjinya yang membuktikan bahwa dia telah menjadi sebuah keindahan bagi rakyat yang dia cintai, bagi Indonesia yang dia cintai. Soekarno pernah berkata, "Aku memang mencintai keluargaku, tetapi aku lebih mencintai bangsa dan rakyatku." Soekarno memang bukan dewa, tapi Soekarno adalah sang penyelamat bangsa. 21 Juni 1970, beliau menutup mata, menghadap sang pencipta, lalu disemayamkan di Blitar, Jawa Timur. Selamat jalan, Bung. Namamu seindah perjuanganmu. Hormatku, hormat bangsamu, hormat rakyatmu, untukmu, Bapak Pemersatu Bangsa, Insinyur Soekarno, NKRI, harga mati, merdeka!